nggak sedikit ketika ada perceraian, anak itu jatuh dalam pengasuhan ayahnya. Nanti kita lihat tontonannya mungkin ya. Kalau itu sudah di luar dari batas kewajaran, tentu itu akan kita laporkan juga. Ya, jadi kan sebelum masalah ini menjadi membesar seperti hari ini kan juga sebenarnya kan Ruben sudah mengeluh ya terkait nggak adanya kesempatan dia untuk berkumpul dengan anaknya. Ramai ya perbincangan publik terkait video aktivitas konten yang melibatkan Putri Ruben Onsu, Tania, yang mendapat perlakuan tak semestinya oleh Sarunda dan kekasihnya Gio pada saat acara live, kini memunculkan spekulasi baru. Tidak main-main, sejumlah kalangan dari berbagai lapisan masyarakat mendesak Ruben untuk mengambil langkah hukum terkait pengasuhan kedua anaknya. Menanggapi berbagai reaksi yang berkembang di media sosial, pihak Ruben melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menyebut bahwa opsi pengajuan hak asuh anak memang menjadi salah satu hal yang tengah dipertimbangkan, dan Ruben tidak menafikan langkah tersebut. Pertimbangan tersebut muncul setelah adanya perdebatan mengenai keterlibatan anak dalam sejumlah aktivitas konten yang menuai perhatian publik. Menurutnya, Ruben ingin memastikan seluruh keputusan yang diambil nantinya benar-benar berorientasi pada kepentingan dan tumbuh kembang anak. Pertanyaan pun muncul, lantas kapan Ruben Onsu akan menempuh jalur hukum soal pengambilan hak asuh anak dari tangan Sarwenda yang dianggapnya lalai menjalankan perannya sebagai orang tua? Ya, jadi kan sebelum masalah ini menjadi membesar seperti hari ini kan juga sebenarnya kan Ruben sudah mengeluh ya terkait nggak adanya kesempatan dia untuk berkumpul dengan anaknya. Dan Ruben juga sudah berdiskusi dengan kita apakah ada upaya yang bisa dilakukan. Ya tentu upayanya adalah memperjuangkan hak asuh itu. Karena memang kebiasaannya anak yang di bawah umur itu kan memang di bawah hak asuh ibunya kan begitu. Tapi kan bukan berarti sang ayah juga nggak bisa meminta hak asuh dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum. Seorang ibu pun dapat dikecualikan untuk mendapatkan hak asuh jika ada beberapa hal yang telah dilakukan atau dilanggar oleh sang ibu. Nggak sedikit ketika ada perceraian, anak itu jatuh dalam pengasuhan ayahnya. Jadi saya bilang itu hal-hal yang biasa saja yang mungkin bisa terjadi kalau memang ingin dilakukan. Nah, sekarang ini kan masalahnya jadi berbeda karena sudah melebar dan akhirnya semua sudah terbuka dalam ruang publik. Bagaimana anak itu sebagian masyarakat berpikir dieksploitasi sehingga banyak foto-foto lama, video-video lama diungkap lagi dan kemudian dalam unggahan itu tolong selamatkan anaknya kan begitu ya, dan banyak yang nge-tag ke saya juga, nge-DM ke saya juga ke Ruben agar kami memperjuangkan anak-anak itu hak asuhnya jatuh ke tangan Ruben karena masyarakat juga setuju dari melihat itu semuanya anak-anak ini tidak aman dalam tangan ibunya ya. Jadi dorongan-dorongan itu semakin kencang kan begitu. Nah, jadi setelah itu terjadi, Ruben memang sudah kembali mencoba membicarakan tentang mekanismenya kan begitu ya. Artinya bisa kita lakukan, kita upayakan karena ini adalah negara hukum, semuanya pasti ada jalan keluar secara hukum juga untuk mencari solusinya. Hanya saja Ruben masih belum memutuskan kapan waktu itu momentum itu dilakukan, upaya itu dilakukan karena dia masih berharap ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan seperti yang dari awal itulah yang menjadi harapannya dia. Makanya dia menunggu begitu lama, membayar begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak seharusnya bagi orang yang sudah tidak lagi hidup dalam satu ikatan perkawinan. Tapi dia lakukan, kenapa? Dia sabar untuk menunggu waktu anaknya bisa berkumpul. Ternyata kan tidak juga. Nah, jadi mungkin kalau nanti dilakukan itu bukan karena emosi, tapi karena memang dia merasa disitulah waktu yang paling tepat untuk melakukan upaya hukum. Dan memang kalau menurut perhitungan kita bahwa kalau misalnya itu dilakukan saat ini, di saat masalah ini menjadi perhatian masyarakat luas, publik, semua segala macam, hampir semua orang tahu situasinya, banyak fakta-fakta. Kalau ini dia lakukan, mungkin ini akan sedikit lebih baik ya, karena mungkin akan terbuka peluang Ruben akan mendapatkan putusan yang memberikan dia hak untuk mengasuh anaknya.
Seperti itulah. Kekhawatiran Ruben Onsu terhadap kondisi kedua putrinya tampaknya telah mencapai titik yang tidak bisa dapat ditawar lagi. Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini yang menyeret kedua putrinya tidak bisa didiamkan begitu saja. Berangkat dari kecemasannya itu, Ruben mempertanyakan apakah anak-anaknya saat ini benar-benar berada dalam lingkungan yang ideal untuk tumbuh dan berkembang. Terlebih beberapa aktivitas yang melibatkan anak kemudian menjadi konsumsi publik dan memicu perdebatan luas di media sosial. Bukan tanpa alasan jika kini Ruben mulai mempertimbangkan langkah yang lebih tegas. Menurut pihaknya, seorang anak semestinya tidak berada di tengah situasi yang berpotensi menyeret mereka ke dalam polemik orang dewasa. Ketika ruang pribadi anak mulai bersinggungan dengan kontroversi yang menjadi perhatian publik, muncul kekhawatiran bahwa dampaknya dapat dirasakan langsung oleh anak, baik saat ini maupun di kemudian hari, mengingat jejak digital tidak dapat dihapus begitu saja. Kondisi inilah yang disebut menjadi salah satu dasar pertimbangan Ruben untuk mengkaji kemungkinan mengajukan hak asuh anak. Bagi Ruben, persoalannya bukan sekadar siapa yang berhak mengasuh, melainkan siapa yang mampu memastikan anak-anak memperoleh lingkungan yang aman, jauh dari berbagai konflik yang terus menjadi sorotan. Karena itu, opsi hak asuh kini tidak lagi dianggap sebagai pemenuhan ego, melainkan langkah yang mulai dipertimbangkan secara serius. Jika nantinya langkah hukum mengenai hak asuh anak benar-benar ditempuh, Ruben ingin keputusan tersebut dipahami sebagai upaya melindungi sang anak dari pengaruh buruk lingkungan keluarga dalam tanda kutip tak sehat bagi masa depan anaknya. Nah, jadi kembali lagi kepada konteks tidak aman tadi itu, coba bayangkan kalau misalnya anak yang di bawah umur ini berada di lingkungan yang tukang sindir, ya tukang ngomongin hal-hal yang tidak pantas gitu lah, misalnya ya di area publik, seperti misalnya mengatakan cong gitu ya, sementara dia adalah ayah dari anak-anak itu kan gitu, kemudian disebutkan lagi dengan kata-kata hewan kan gitu, di ruang publik udah seperti itu, apalagi di ruang yang tertutup kan begitu. Nah, itulah orang-orang yang ada di sekitar anak-anak ini. Belum lagi ketika anak-anak ini menurut Ruben dieksploitasi karena dilibatkan dalam pekerjaannya S dengan G live TikTok sampai malam. Ya, bahkan kemarin ada postingan bagaimana mereka di tempat tidur bersama, padahal tempat tidur itu kan di area private nih. Semuanya wanita, walaupun anak itu masih kecil kan harusnya diajari dari kecil tentang adanya batasan-batasan. Apalagi belum ada ikatan kan gitu, dengan alasan apapun kan begitu ya. Disuruh untuk pijat-pijat punggungnya gitu misalnya. Ya, jadi kan ini kan udah sesuatu hal yang artinya menurut Ruben ini sudah kelewat kan gitu ya. Ternyata sekarang ada lagi fakta baru gitu loh, bahwa apa yang disampaikan oleh J, bahwa dia itu adalah CEO suatu PT, orang PT-nya sendiri mengatakan dia bukanlah CEO dari PT tersebut. Artinya kalau memang ini benar, berarti ada pembohongan publik di sini. Ya, ada kebohongan. Nah, jadi artinya sangat menyedihkan jika hari ini anak-anak ini berada di lingkungan orang dewasa yang nggak dewasa, yang suka sindir, suka menghina, tambah lagi tukang bohong. Nah, jadi inilah mungkin korelasinya kepada Ruben. Tapi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain, seperti yang tadi saya katakan, tidak ada korelasi. Terkait dengan video, mungkin persepsi orang jadi berbeda-beda ya. Saya menonton video itu, memang video itu menurut saya bisa dipahami berbeda-beda, tetapi prinsipnya menurut saya tidak ditujukan kepada RO, menurut saya. Perseteruan Ruben Onsu dengan mantan istrinya Mbak Gunung Es yang terus mencuat ke permukaan satu persatu fakta mengenai hubungan pasca perceraian keduanya kini mulai terungkap. Ya, di tengah polemik hak asuh anak yang menjadi sorotan publik, terkuak alasan Ruben Onsu tidak lagi memberi nafkah anak senilai 240 juta yang membuat Sarwendah meradang. Menurut pihak Ruben, keputusannya untuk tidak lagi mengirimkan nafkah anak dalam beberapa waktu terakhir bukan tanpa alasan. Ruben disebut memiliki kekhawatiran terkait penggunaan dana tersebut. Melalui kuasa hukumnya,
Ruben mengungkap bahwa dana nafkah diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan anak semata, melainkan sebagian dana turut digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga lainnya, mulai dari operasional harian hingga pembayaran pekerja dan asisten rumah tangga. Klaim inilah yang dijadikan salah satu alasan Ruben menyetop nafkah bulanan anak. Salah satu alasan Ruben menyetop nafkah bulanan anak. Ya, jadi meskipun sebenarnya kadang-kadang kita lucu ya, kalau misalnya kita lihat nih, kalau kita misalnya boleh reminding gitu ya. Ini ada pengeluarannya dia itu ini sekitar 243 juta gitu misalnya. Ini ya 243 juta ini ya. Ini udah diperbesar ya, tapi ada dasarnya. Di 243 juta ini kan ada yang memang menurut kami itu sesuatu hal yang wajar gitu lah, misalnya ya. Uang gedung tahunan sekolah gitu misalnya, ini masih wajar. Anak 3 pokok, nah, berarti artinya masing-masing anak itu juga ada allowance-nya lah gitu untuk kepentingan anak ini, karena 3 orang pada waktu itu Onyo juga masih di sana ya, 70 juta. Lalu ada uang sarang burung 9,3 juta ya. Kemudian ada laundry gitu ya, ada gaji driver 7,3 ya. Terus kemudian ada dogi 9,5 juta, ada buah 7,8 juta. Ya, jadi ada kebersihan 5,2 juta. Jadi sebenarnya gaji para pekerja di situ. Nah, jadi sebenarnya kan ini yang ditanggulangi oleh Ruben selama ini sebenarnya kan bukan uang nafkah anak. Ya, padahal harusnya kan yang menjadi tanggung jawab Ruben kan adalah anak. Tapi kalau kita lihat ini kan ini sama seperti rumah tangga yang belum bercerai. Itu pun Ruben tidak mengeluh. Tapi apakah itu membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya atau berkumpul dengan anaknya? Tidak gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini dia masih menunda untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban yang seperti ini yang tidak seharusnya semua dibebankan ke Ruben itu, ya wajar saja karena dia berpikir bahwa saya dimintai banyak kewajiban untuk atas nama anak, tapi anaknya mana? Nggak pernah ada sama saya nih, anaknya ini mana? Ini mana anaknya mana ini, kan begitu artinya. Komunikasi dia susah kan begitu ya. Di chatnya April balasnya Mei kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya Ruben berpikir ya saya tunda aja dulu karena harus clear. Ya jangan sampai nanti anak ini juga nggak bisa menghargai orang tuanya kan begitu ya. Kalau aku tuh untuk itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri. Bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua. Itu udah urusan mereka. Jadi aku cuman mendukung ayahku dan kasih doa juga untuk bundaku. Yang aku bilang tadi ini hanya karena mungkin orang luar aja yang jadi bikin bundaku kayak gitu. Mungkin bunda juga lagi emosi juga, jadi nggak kekontrol. Jadi aku harap ini menjadi pelajaran untuk kita semua biar kedepannya lebih baik. Berbagai langkah tengah disiapkan, Ruben menanggapi video viral mengenai putrinya belakangan ini. Selain berencana mengajukan hak asuh anak, pihak Ruben Onsu kini juga mempertimbangkan langkah lain yang tak kalah serius, yakni mempertimbangkan membuat laporan ke Komisi Perlindungan Anak. Hal itu disampaikan kuasa hukum Ruben saat disinggung akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul munculnya dugaan keterlibatan anak dalam aktivitas konten yang menjadi perdebatan di ruang publik. Menanggapi video viral Putri Ruben Onsu yang menjadi polemik di tengah publik, Agustinus Sirait selaku Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak angkat bicara. Tindakan-tindakan yang tidak pantas kan, misalnya dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajar kepada anak mana yang boleh disentuh, mana yang boleh tidak. Bahkan dengan orang tua kandung pun misalnya. Apalagi ini yang belum, ya termasuk orang lain ya, karena belum ada ikatan pernikahan dan sebagainya. Saya pikir ini patut kita lihat, dan kalau memang dari masyarakat juga bisa melaporkan sebetulnya, ketika misalnya beberapa contoh kan sudah terjadi ya, misalnya di beberapa waktu yang lalu kan ada seorang anak kiai yang melakukan pipi dari anak kecil, dan itu kan kita laporkan juga ya, itu juga diproses oleh Polri juga ya.
Nanti kita lihat tontonannya mungkin ya. Kalau itu sudah di luar dari batas kewajaran, tentu itu akan kita laporkan juga ya. Mungkin kita akan peringatkan terlebih dahulu, baru mungkin kita laporkan. Saya kira ada etika di situ, masalah etika kan ya, termasuk untuk melindungi anak-anak kita tentunya. Mana body safety ya misalnya bagian dada, bagian belakang ya, itu juga harus kita perhatikan. Sebetulnya sah-sah aja ya, untuk itu jadi hak setiap pasangan atau mantan pasangan ya. Ini kita sebutnya mantan suami dan mantan istri ya. Kalau hari ini hak asuh anak itu ada di tangan istri, sebenarnya sah-sah aja. Itu diperbolehkan secara undang-undang, secara hukum untuk diajukan kembali oleh RU ya, untuk mengajukan hak pengasuhan anak untuk pindah ke dia. Itu sah-sah aja. Nanti pengadilan akan melihat, menimbang, memutuskan apakah memang layak untuk dipindahkan hak asuhnya ya. Itu sah-sah aja sih. Sebagian masyarakat menilainya itu adalah sebagai suatu bentuk eksploitasi dan nggak seharusnya, nggak sepantasnya. Itu sebagian orang berpikir seperti itu ya, tergantung kacamata yang melihatnya. Dan memang semakin kenceng itu desakan untuk supaya Ruben mengambil asuh itu, karena anak-anak itu selain tidak dalam posisi di lingkungan yang aman, juga mungkin ada eksploitasi dan masyarakat akhirnya terus memberikan dorongan agar Ruben segera untuk melakukan upaya untuk mengambil anak-anak itu dari tangan S kan gitu. Nah jadi itu yang beredar ya, yang terjadi saat ini. Semoga ini jadi pembelajaran juga ya buat mereka ya. Pasti kita pengen Bukan ekspresi, mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengar Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.